Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Peringatan haul sekumpul pada tahun 2024 menjadi perhatian seluruh warga Indonesia. Yang mana, pada acara tersebut jutaan umat muslim berkumpul, berdoa, berzikir, serta membaca sholawat kepada baginda Nabi. Tak sampai di situ, banyak sekali masyarakat yang menyediakan penginapan gratis, makan gratis, tumpangan gratis, bahkan juga BBM gratis. Haul Sekumpul adalah sebuah acara tahunan yang diadakan di wilayah Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Acara ini diadakan untuk mengenang dan menghormati jasa dari ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau bernama lengkap Muhammad Zaini Abdul Ghani. Beliau juga kerap disebut sebagai Guru Zaini, Guru Ijai, atau Abah Guru Sekumpul. Beliau lahir pada 11 Februari 1942 di Desa Tunggul Irang, Martapura. Abah Guru Sekumpul dikenal sebagai seorang waliullah, seorang ulama besar, dan seorang tokoh berpengaruh di Kalimantan Selatan. Beliau merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Setelah belajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, atas rekomendasi ulama terkemuka, beliau kemudian ditugaskan untuk menjadi pengajar di sana. Sebelum pada akhirnya, beliau memutuskan untuk melakukan dakwah dengan membuka pengajian di rumahnya sendiri. Lambat laun dakwah beliau diterima seluruh masyarakat, hingga menyebar ke seluruh Kalimantan, bahkan seluruh Indonesia. Selama hidup beliau, Abah Guru Sekumpul meninggalkan 2 putra yang soleh. Merekalah yang digadang-gadang, kelak akan menggantikan peran dari ayahanda. Putra pertama beliau bernama Muhammad Amin Badali. Beliau lahir pada tanggal 6 Januari, tahun 1995. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, nama Muhammad mempunyai arti seorang yang dipuji. Amin mempunyai arti seorang yang dipercayai. Dan Badali mempunyai arti generasi penerus. Sedangkan, putra yang kedua dari Abah Guru Sekumpul bernama Ahmad Hafi Badali. Beliau lahir pada tanggal 19 Maret, tahun 1996. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, nama Ahmad mempunyai arti seorang yang terpuji. Hafi mempunyai arti orang yang senantiasa menolong. Dan Badali mempunyai arti generasi penerus. Dalam pernikahannya, Abah Guru Sekumpul mendapat ujian yang cukup lama dalam memiliki dzurriyyah. Tapi semua itu dilalui Abah Guru Sekumpul dengan sabar dan penuh ikhlas. Dan waktu yang ditunggu itu akhirnya datang. Setelah lama tidak mendapat keturunan, akhirnya Abah Guru Sekumpul diberi Allah anugerah berupa anak. Sebelumnya beliau bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpinya, sang Nabi mengatakan, akan memberi anak laki-laki kepada beliau. Menurut Abah Guru Sekumpul, hal tersebut juga berkat karomah dari Al-Faqih Al-Muqaddam, sang leluhur dari para habaib. Sehingga, setelah kelahiran Ahmad Hafi Badali, Abah Guru menulis menakib, atau sejarah hidup dari Al-Faqih Al-Muqaddam, sebagai bentuk tanda terima kasih beliau. Kitab tersebut kemudian dibacakan, dan dibagikan secara gratis pada acara tasmiyahan Ahmad Hafi Badali. Dalam pendidikannya, kedua putra Abah Guru Sekumpul ini dididik di rumah oleh para guru-guru beliau. Oleh karena itu, sangat sulit kita jumpai ketika mereka berada di luar rumah.
Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan beliau-beliau. Karena, putra abah guru sekumpul ini lebih senang menghabiskan waktunya di dalam rumah, sembari menuntut ilmu. Kalaupun kita bisa menemukan beliau paling-paling hanya di dalam pengajiannya, di dalam musola Ar-Raudhah. Pada saat beliau mengadakan majelis maulid, dan saat beliau mengadakan haulan ayahandanya. Abah guru sekumpul pernah berkata, "Bila tidak penting, tidak usah keluar rumah. Tidak usah kumpul-kumpul yang tidak memberi manfaat. Perbanyaklah membaca solawat, membaca Al-Quran, jaga hati dari sifat merasa hebat, merasa memiliki, merasa suci. Ingat-ingat akan mati. Harta diwarisi keluarga, jasad diwarisi cacing. Ilmu kembali pada Sang Maha Pencipta. Hanya dosa yang kita bawa. Maka syafaat Rasulullah lah yang kita dambakan." Mungkin dari kita banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa putra abah guru sekumpul tidak pernah keluar rumah? Mengapa putra mahkota sekumpul itu tidak sekolah di Mesir? Mengapa sekolahnya hanya di lingkungan itu saja? Dan bagaimana masalah sanad keilmuan mereka hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam pembahasan video ini, kami ingin memberitahu bagi yang penasaran, akan siapa-siapa saja guru dari putra mahkota sekumpul ini. Perlu kita ketahui, walaupun beliau berdua ini belajarnya hanya dari rumah saja, tetapi guru beliau, Kiai Haji Muaz Hamid pernah berkata, "Selama saya mengajarnya, keilmuan kedua putra mahkota ini sangat sungguh luar biasa. Mereka di atas rata-rata anak-anak pada umumnya. Walaupun mereka berdua tidak sekolah di luar negeri, walaupun beliau berdua bukan lulusan Kairo Mesir, tetapi mereka berdua adalah putra-putra yang istimewa. Dan ada beliau berdua ini sangat sungguh luar biasa." Kita tahu bahwa abah guru sekumpul pernah bercerita kepada para jamaahnya. Dua kakak beradik ini tidak akan terpisahkan dari dunia hingga akhirat. Ucap abah guru sekumpul. Kita tahu bahwa dawuh dari abah guru sekumpul bukanlah sembarangan. Masih ingatkah kita dulu, dalam sebuah majelis, abah guru kita berkumpul pernah mengatakan kepada para jamaahnya, bahwa Kiai Haji Muhammad Amin Badali dan Kiai Haji Ahmad Hafi Badali, nanti apabila anak-anak beliau ini sudah besar, maka anak-anak ini tidak akan berdakwah seperti halnya beliau. Apabila anak-anak beliau sudah besar, maka mereka akan lebih banyak menghabiskan waktunya di sekitar rumah saja. Padahal, waktu itu Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali masih kecil. Subhanallah. Dan sekarang perkataan abah guru telah terbukti benar. Pada saat ini, kita sangat sulit menemukan kedua putra mahkota ini di tempat umum. Karena, keduanya sangat sibuk, dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu di rumahnya. Dan hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan abah guru sekumpul, jauh sebelum mereka besar. Abah guru sekumpul sudah berkata, bahwa mereka tidak akan berdakwah seperti halnya apa yang dilakukan oleh ayahnya. Kecuali, kedua putra mahkota ini telah mendapatkan izin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun para guru dari kedua putra mahkota sekumpul ini adalah Kiai Haji Muaz Hamid, Guru Hoirun, Guru Abdullah Bashar, Guru Rusbandi, dan ada pula Guru Masdar Istanbul. Kiai Haji Muaz Hamid pernah berkata, "Mereka ini sangat luar biasa. Contohnya saja, Kiai Haji Ahmad Hafi Badali saat bersalaman kepada saya, beliau tidak pernah mendahului abangnya, yaitu Kiai Haji Muhammad Amin Badali. Begitupun juga saat berjalan, beliau tidak pernah mendahului sang kakak, yaitu Kiai Haji Muhammad Amin Badali." Ucap Kiai Haji Muaz Hamid. Masya Allah. Itulah di antara guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada kedua putra mahkota.
Kepada Kiai Haji Muhammad Amin Badali, anak pertama Abah Guru, beliau sangat menaruh harapan besar kepada anak pertamanya, dengan memberikan nama Muhammad Amin Badali. Nama Muhammad Amin diberikan untuk mengambil keberkahan dari guru beliau. Sedangkan, nama Badali diharapkan menjadi sosok seorang wali abdal. Guru sekumpul pernah menjelaskan tentang wali abdal. Di antara tanda-tanda dari wali abdal ialah, tidak pemarah, pemurah, dan memiliki kasih sayang yang luar biasa besar kepada umat dan makhluk. Beliau juga melanjutkan, dengan sebab adanya wali abdal di suatu kampung, maka kampung itu akan turun hujan. Dengan sebab adanya wali abdal di suatu kampung, maka kampung tersebut akan makmur, baik itu ilmunya, ibadahnya, dan rezekinya. Sejak di dalam kandungan ibunya, anak pertama guru sekumpul ini telah didatangi oleh orang-orang soleh. Saat usia kandungan sang anak berumur 6 bulan, guru sekumpul selalu didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, bahwa anak yang di dalam kandungan sang istri akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan menjadi anak yang soleh. 1 bulan kemudian, di usia kandungan 7 bulan, guru sekumpul juga didatangi oleh Datu Kalampayan, atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada usia 4 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka hijabnya. Sehingga, anak pertama guru sekumpul ini dapat melihat seluruh alam. Hal tersebut disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Hudari, atau yang akrab dipanggil Guru Hudari Martapura. Di usia 5 tahun, Kiai Haji Muhammad Amin Badali sering didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru Syarwani Kastan pernah berkata, bahwa Kiai Haji Muhammad Amin merupakan khalifah yang meneruskan ayahnya kelak. Kiai Haji Abdul Syukur, atau yang kerap disapa Guru Syukur. Beliau pernah mengatakan, bahwa Kiai Haji Muhammad Amin sering didatangi oleh cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, sewaktu beliau masih kecil. Perihal kisah dari Abah Guru sekumpul mengenai putra keduanya, Kiai Haji Ahmad Hafi Badali. Diceritakan dari Abah Guru sekumpul tahun 1999, bahwa Ahmad Hafi Badali lebih duluan kasyaf dibandingkan Muhammad Amin Badali. Ahmad Hafi Badali umur 2 tahun sudah mengalami kasyaf. Sedangkan, Muhammad Amin Badali mengalami kasyaf pada umur 4 tahun 3 bulan. Dan beliau juga pernah berkata, bahwa Ahmad Hafi Badali sewaktu kecil sering melihat Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Bunda Amin dan Hafi, yaitu Hajah Nur Laila saat mengandung Ahmad Hafi Badali. Pada saat Ahmad Hafi Badali dalam kandungan, guru sekumpul juga sering melihat Datu Kalampayan, atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendatangi ibunda dari kedua anak Abah Guru sekumpul tersebut. Saat ini, Kiai Haji Muhammad Amin Badali telah berusia 29 tahun. Dan sang adik, Kiai Haji Ahmad Hafi Badali telah berusia 28 tahun. Semoga kedua putra Abah Guru sekumpul ini dipanjangkan umur, dan diberikan kesehatan. Semoga pembahasan kami dapat menambah rasa cinta kita kepada kedua putra mahkota sekumpul, sebagaimana kita mencintai sang ayah, Abah Guru sekumpul. Diketahui, Abah Guru sekumpul berpulang ke Rahmatullah pada hari Rabu jam 5 pagi, tepatnya di tanggal 10 Agustus, tahun 2005 Masehi. Beliau tutup usia pada umur 63 tahun, dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Keluarga, dekat Musola Ar-Raudhoh. Guru sekumpul meninggal karena komplikasi, akibat gagal ginjal. Pada Rabu sore pukul 4, sholat jenazah dilaksanakan di Musola Ar-Raudhoh. Ketika selepas sholat subuh, begitu mendengar kabar meninggalnya guru sekumpul dari pengeras suara masjid-masjid, masyarakat langsung berbondong-bondong ke Martapura.
Ratusan ribu masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan berdatangan ke Sekumpul Martapura untuk memberikan penghormatan terakhir pada almarhum. Pada Rabu pagi hari itu, Pasar Martapura yang biasanya sangat ramai, mendadak menjadi sepi, karena hampir semua kios dan toko-toko memilih tutup. Suasana yang sama juga terlihat di beberapa kantor dinas, termasuk kantor Bupati Banjar. Sebagian besar karyawan datang ke Sekumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Pada hari Rabu sore sekitar pukul 4, sebelum dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di dekat Musola Ar-Raudhoh, warga masyarakat yang datang diberikan kesempatan untuk melakukan sholat jenazah secara bergantian. Sang Waliullah Kalsel tersebut telah tiada. Akan tetapi, kenangan atas pesan dakwah beliau, serta akhlak mulia beliau, akan terus diingat oleh para murid serta pecinta beliau. Nama Abah Guru Sekumpul begitu melekat di hati mereka, terutama bagi warga Kalimantan Selatan. Tak heran, jika foto sosok Abah Guru Sekumpul hampir menghiasi seluruh rumah warga Kalimantan, khususnya warga Kalimantan Selatan. Untuk memperingati hari wafatnya beliau, setiap tahunnya pada bulan Rojab diadakan peringatan Haul Sekumpul. Acara ini biasanya dihadiri oleh jutaan jemaah dari berbagai daerah, yang datang untuk mendapatkan berkah dari acara Haul di Sekumpul. Kegiatan ibadah ini berpusat di Musola Ar-Raudhoh Sekumpul, yang selama ini dijadikan tempat pengajian oleh Guru Sekumpul. Di tahun 2024 ini, Haul Abah Guru Sekumpul yang ke-19, diselenggarakan pada hari Ahad, tanggal 14 Januari. Bertempat di Musola Ar-Raudhoh Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Mungkin dari kita ada yang penasaran bertanya, berapa jumlah jemaah yang hadir di Haul Guru Sekumpul? Serta bagaimana sejarah awal mula diselenggarakannya acara ini? Menurut Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Winarto, jumlah jemaah yang hadir dalam acara Haul Guru Sekumpul ke-19, yang digelar pada hari Minggu kemarin, jumlahnya diperkirakan mencapai 2,5 juta orang. Haul Guru Sekumpul adalah acara yang digelar setiap tahun pada bulan Rojab. Setelah Abah Guru Sekumpul kembali ke pangkuan ilahi, para jemaah memperingati hari wafatnya beliau dengan menggelar acara haul atau haulan. Dan acara tersebut kemudian dinamakan Haul Abah Guru Sekumpul, atau Haul Sekumpul. Rangkaian dari acara Haul Guru Sekumpul meliputi sholat berjamaah, zikir bersama, pembacaan maulid sholawat, qosidah, berdoa bersama, dan kegiatan bakti sosial. Acara ini dipimpin langsung oleh dua anak kandung dari Abah Guru Sekumpul, yakni Kiai Haji Muhammad Amin Badali dan Kiai Haji Ahmad Hafi Badali. Dalam serangkaian acara peringatan Haul Sekumpul, terdapat beberapa hal yang menjadi perbincangan seluruh warga Indonesia. Berikut ini adalah 8 fakta unik yang pernah terjadi saat Haul Abah Guru Sekumpul. 1. Jumlah jemaah yang melimpah. Haul Abah Guru Sekumpul, atau Haul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Acara ini dikenal sebagai peringatan haul dengan jumlah jemaah terbanyak di Indonesia, bahkan di dunia. Ustadz Abdul Somad, atau UAS. Beliau pernah menyebut, bahwa peringatan Haul Abah Guru Sekumpul sebagai peringatan haul dengan jemaah terbanyak se-Asia Tenggara. Sedangkan, Habib Alwi Al-Hamid dari Seiwon, Yaman. Beliau pernah mengatakan, bahwa peringatan Haul Abah Guru Sekumpul sebagai peringatan haul dengan jumlah terbanyak sedunia. 2. Kerap dihadiri ulama dan jemaah dari luar negeri. Peringatan Haul Abah Guru Sekumpul selalu menyedot banyak ulama dan jemaah. Tidak hanya dari luar Kalimantan, jemaah yang hadir diantaranya datang dari luar negeri. Seperti dari negara Arab Saudi, Yaman, Turki, Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia.
3. Dihadiri Presiden RI. Pada peringatan Haul Abah Guru Sekumpul yang ke-13 kemarin, Presiden RI Joko Widodo meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara tersebut. Pada acara itu, Jokowi duduk berseberangan dengan dua anak Abah Guru Sekumpul, yakni Kiai Haji Muhammad Amin Badali, dan Kiai Haji Ahmad Hafi Badali. 4. Tidak ada acara formal. Peringatan Haul Abah Guru Sekumpul sejak pertama, hingga yang ke-19 kemarin, tidak pernah mengadakan agenda formal. Seperti sambutan-sambutan pejabat, ataupun sambutan dari pihak keluarga. Acara peringatan Haul tersebut, berjalan seperti yang sudah digelar secara rutin pada tiap minggu malam. Yakni pembacaan Maulid Simtud Duror, karya Habib Ali Al-Habsyi Sohibul Maulid. Serta ditutup dengan sholat Isya berjemaah. 5. Relawan dengan jumlah ribuan. Menjelang digelarnya peringatan Haul Abah Guru Sekumpul, para relawan banyak berdatangan. Jumlah relawannya saja ditaksir lebih dari 1.000 orang. Relawan tersebut terbagi lagi pada masing-masing tugas. Seperti keamanan, juru masak, petugas sampah, dan lain sebagainya. Belum lagi ditambah relawan yang tidak terdaftar, yang berada di rumah-rumah warga, dan di sekitar wilayah Sekumpul. 6. Warung dan penginapan gratis. Bagi Anda yang akan menghadiri Haul Abah Guru Sekumpul, Anda akan menyaksikan banyaknya penginapan gratis. Dari rumah warga, rumah toko, atau ruko, sekolah-sekolahan, bahkan kantor kecamatan setempat, semua tempat itu disiapkan untuk menampung banyaknya jamaah haul yang berasal dari luar kota. Selain itu, banyak warung atau kios membagikan makanan dan minuman gratis di hari penuh berkah itu. 7. Transportasi gratis. Hal gratis lainnya yang terdapat pada peringatan Haul Abah Guru Sekumpul adalah, alat transportasi banyak yang digratiskan. Di antara yang kita ketahui, ada ojek gratis, perahu gratis, dan taksi online gratis. Tentu saja, hal tersebut diperuntukkan kepada penumpang yang hendak menuju acara Haul Abah Guru Sekumpul. 8. Bengkel dan ganti oli gratis. Terdapat bengkel motor gratis, bahkan ganti oli gratis, yang terletak di Jalan Ahmad Yani kilometer 17, sampai Bundaran Liang Anggang. Jemaah bisa mendapatkan layanan jasa servis cuma-cuma, ganti oli mesin dan oli samping gratis. Bahkan, sudah ada 65 botol oli mesin motor yang telah disiapkan. Selain itu, ada pula pembagian BBM gratis di SPBU. Pada minggu pagi sebelum acara haul, terdapat pembagian 220 liter BBM Pertalite di SPBU 6470201, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 5, Kota Banjarmasin. Dan kuota ini ludes dalam satu waktu, dengan ketentuan, satu motor mendapat 1 liter Pertalite. Abah Guru Sekumpul diyakini sebagai salah satu wali Allah yang memiliki banyak karomah. Selain karena banyaknya pengakuan dari para ulama, beliau juga dikenal memiliki banyak kekeramatan, atau yang biasa disebut karomah. Dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau menyebutkan bahwa kata al-wali punya makna yang sama dengan al-qorib, yang berarti orang yang dekat. Dalam hazanah tasawuf, wali adalah predikat atau pencapaian yang sangat tinggi dalam perjalanan manusia, bahkan tertinggi yang dapat dicapai manusia biasa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kewalian pada dasarnya tidak begitu saja diberikan, tetapi melalui perjalanan panjang menuju Sang Kholik. Buah dari takwa dan taat yang dilakukan terus-menerus.
Dan untuk mencapai derajat itu orang harus melalui syariat yang dijalani secara istiqomah, dilakukan dengan penuh penghayatan melalui tarekat, hingga menemukan kedalaman hakikat. Imam Al-Qushairi menyebutkan, beberapa ciri-ciri seorang wali dalam kondisi kesadarannya, tidak sedang berasyik masyuk dengan Allah, antara lain, mengerahkan segala kemampuannya untuk memenuhi hak-hak Allah. Menyebarkan kasih sayang kepada segala makhluk, tanpa ada rasa benci. Konsisten menanggung penderitaan dan cobaan. Sangat berkeinginan agar semua makhluk ini selamat. Menghindarkan diri dari segala yang menyusahkan orang lain. Jika kita melihat keseluruhan perjalanan hidup Abah Guru Sekumpul, maka nampaknya beliau telah memenuhi klasifikasi tersebut. Beliau telah diyakini banyak ulama sebagai waliullah. Maka dari itu, hampir tidak ada perdebatan tentang derajat kewalian dari Abah Guru Sekumpul. Sebenarnya, beliau sejak masa kecil sudah ada tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi orang besar. Bahkan ketika beliau masih dalam kandungan, banyak hal aneh yang terjadi. Di antaranya, ketika itu ibu beliau melihat cahaya seperti bulan purnama turun menuju ke pangkuannya. Saat mengandung Abah Guru Sekumpul, sang ibu tidak ada sedikit pun rasa berat, atau rasa sakit, sampai beliau melahirkan. Ketika mengidam, jika ingin makan sesuatu, pada malam harinya ibunda beliau selalu bermimpi memakan makanan yang diinginkannya. Sehingga, di pagi harinya beliau sudah merasa puas. Guru Sekumpul memang dikenal sejak kecil sebagai orang yang mahfudz. Beliau dijaga dari berbagai hal yang mengarah kepada kemaksiatan. Abah Guru Zaini memang dikenal memiliki karomah kewalian yang dimilikinya. Semua itu tak lain karena kedekatan Abah Guru Sekumpul dengan Allah, Sang Maha Kuasa. Karomah Abah Guru Sekumpul memanglah sangat masyhur. Beliau dikaruniai karomah yang cukup banyak. Dan itu memang sudah menjadi rahasia umum, yang kesemuanya menunjukkan keabsahan makom kewalian beliau. Banyak sekali riwayat dari santri, keluarga, serta masyarakat yang pernah menyaksikan karomah beliau secara langsung. Berikut ini beberapa kisah karomah yang dimiliki Abah Guru Sekumpul. Mengubah air sungai menjadi bensin. Pada suatu malam di daerah Istanbul, ada seorang pastur yang mobilnya tengah mogok karena kehabisan bensin. Tak ada kios yang buka, dan tempatnya pun jauh dari pemukiman. Tiba-tiba melintaslah mobil yang sedang membawa Abah Guru Sekumpul. Karena terlihat sedang terkena musibah, akhirnya Abah Guru Sekumpul berhenti, guna menanyakan keadaan sang pastur. Setelah mendengar penjelasan dari sang pastur, akhirnya Abah Guru Sekumpul menyarankan agar sang pastur mengambil air dari sungai. Sang pastur awalnya tak percaya, dikarenakan Abah Guru Sekumpul menyuruhnya memasukkan air sungai ke dalam mobilnya. Tapi keajaiban terjadi saat itu. Setelah di-starter, tiba-tiba mobil sang pastur bisa menyala dan berjalan kembali. Akhirnya, sang pastur pun berterima kasih kepada Abah Guru Sekumpul, dan ia pun bisa pulang ke rumah dengan selamat. Beberapa waktu setelahnya, sang pastur akhirnya memutuskan masuk Islam, dan sampai saat ini ia pun sudah menjadi seorang Muslim. Jasad di rumah tapi ruh berangkat haji. Kisah ini diceritakan oleh dua orang ulama kenamaan, yaitu Kiai Haji Ahmad Bakri Gambut, atau Guru Bakri, dan Kiai Haji Hudori Martapura. Dari kisahnya, bahwa mereka berdua dengan jelas melihat Abah Guru Sekumpul melakukan prosesi ibadah haji di Mekah. Padahal, setelah diselidiki, saat itu Abah Guru Sekumpul sedang berada di Martapura. Dan mereka berdua menyakiskan keajaiban ini di waktu yang berbeda, dikarenakan Guru Bakri dan Kiai Hudori berangkat haji di tahun yang berbeda. Menghadirkan buah rambutan. Di suatu malam, usai pengajian di kampung keraton, seperti biasa, Abah Guru seringkali masih duduk di ruang tamu, untuk melayani beberapa murid yang ingin menanyakan berbagai hal. Ketika itu Guru Sekumpul bercerita tentang buah rambutan, yang saat itu belum musimnya.
Tiba-tiba guru sekumpul meletakkan tangannya ke belakang, dan sesaat kemudian, di tangan beliau telah ada buah rambutan yang masak, lalu beliau makan. Saat itu puluhan orang menyaksikan kejadian ini. Jalan menjadi bersih dari genangan air. Sehari menjelang pelaksanaan haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berpusat di Desa Dalam Pagar, Martapura, jalanan ke tempat acara digenangi banjir. Panitia sempat gelisah, karena jika banjir tetap terjadi hingga besok maka acara tidak berlangsung mulus, dan banyak orang yang tidak bisa hadir. Namun anehnya, ketika di hari pelaksanaan haul menjelang Guru Zaini lewat jalan itu sudah bersih dari banjir. Dan sepulang guru dari acara, jalan itu kembali digenangi hingga beberapa hari. Mendatangkan hujan. Pada tahun 1982, terjadi kemarau panjang di wilayah Martapura dan sekitarnya, yang menyebabkan sumur-sumur dan sumber air bersih kering. Hal itu membuat sebagian masyarakat di sana menjadi cemas. Melihat kondisi tersebut, banyak orang yang datang dan minta doakan kepada Guru Zaini, agar hujan segera turun. Ketika itu, tiba-tiba beliau turun dari rumah, dan menuju ke sebatang pohon pisang yang masih kecil. Beliau kemudian menggoyang-goyang pohon pisang itu. Orang yang hadir saat itu bingung dengan apa yang dilakukan Guru Zaini. Namun saat itu juga, terjadi hujan yang sangat lebat. Menemukan lafaz Allah di dalam batu. Pada suatu ketika, ada seseorang tamu Abah Guru Sekumpul sedang berada di depan rumah beliau. Saat itu, di halaman rumah terhampar batu-batu dari pendulangan. Tiba-tiba Abah Guru Sekumpul berkata, "Tolong saya ambilkan batu yang ada lafaz Allah." Sang tamu pun bingung, mana mungkin bisa menemukan batu yang dimaksud, dikarenakan di situ terdapat ribuan batu yang sama. Karena tak kunjung menemukan, Abah Guru Sekumpul kemudian berkata, "Mana bisa ditemukan, kalau batunya diinjak?" Setelah diambil, ternyata batu itu sudah terbelah, dan terdapat tulisan lafaz Allah yang berwarna emas. Melayang di udara. Tuan Guru Muhammad Aini atau yang sering dipanggil Guru Ayan menceritakan, bahwa saat beliau berkunjung ke keraton Abah Guru Zaini berucap kepada Guru Aini, "Apakah kamu hendak melihat kebesaran Allah Ta'ala?" Guru Aini kemudian mengangguk mengiyakan. Seketika itu, Guru Zaini yang sedang duduk bersila itu terangkat dari tempat duduknya, hingga beberapa meter. Tidak lama kemudian, beliau turun kembali ke tempat semula. Subhanallah. Menangkal serangan tiba-tiba. Suatu ketika di keraton, Guru Zaini menerima tamu. Tamu itu berpura-pura minta air yang didoakan. Ketika berhadapan, ternyata orang itu hendak memukul ke arah guru. Namun tiba-tiba orang itu terpental, kemudian terduduk. Orang itu mencoba berdiri dan nampak ingin melarikan diri. Namun ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, selain pasrah dengan apa yang akan terjadi. Guru kemudian menyuruhnya untuk pulang. Barulah dia bisa berdiri dan kembali pulang. Mengetahui dari jarak jauh. Masih di keraton, saat itu ada majelis pembacaan kitab tafsir Marahul Labid. Saat itu, ada jemaah di luar rumah, persisnya di bawah pisang yang sedang merokok. Abah Guru Zaini yang tengah membaca kitab, saat itu langsung memberi teguran agar ia berhenti merokok. Padahal, jaraknya cukup jauh dari Guru Zaini. Dan itu pun masih terhalang dinding rumah. Kejadian seperti ini juga sering terjadi saat majelis sudah berpindah ke sekumpul. Merubah air menjadi BBM. Kisah berikut ini adalah karomah Abah Guru Sekumpul yang disaksikan langsung oleh mantan pastor.
Kisah karomah beliau ini langsung diceritakan oleh sang mantan pastor, yang kini sudah masuk Islam. Pernah ada pengalaman aneh atau yang bisa disebut karomah dari abah guru sekumpul saat itu. Kami rombongan malam-malam baru saja pulang dari Madurejo. Pada tengah malam di salah satu kecamatan di Kabupaten Banjar, saya menyetir mobil membawa rombongan keluarga Guru Rosyad. Sementara, abah guru sekumpul dan rombongan lainnya di mobil lain yang berada di belakang kami. Kata mantan pastor itu. Ia menceritakan, begitu tiba di kawasan Astambul, mobil yang ia setir tiba-tiba mogok. Sadarlah mantan pastor itu, jika mobilnya saat itu sudah kehabisan bensin. Saat tengah malam itu, sudah tidak ada lagi kios bensin yang buka. Tak berapa lama, tibalah mobil di belakang yang membawa abah guru sekumpul. Beliau keluar mobil dan bertanya kepada kami. Ujar mantan pastor menjelaskan. Ada yang terjadi nak, tanya abah guru sekumpul. Kehabisan bensin abah. Ujar mantan pastor itu. Coba cari ember. Perintah abah guru sekumpul. Mendengar perintah abah guru sekumpul itu, mantan pastor itu mencoba mencari ember. Kebetulan di sisi jalan lain ada truk terparkir dan terdapat sopirnya. Apakah Anda punya ember? Tanya mantan pastor itu. Ada nak. Jawab sang supir. Ia pun kemudian meminjam ember itu, dan dibawalah ke hadapan abah guru sekumpul. Ambil air ke sungai. Perintah abah guru sekumpul. Sang mantan pastor itu pun turun ke sungai di bawah jembatan Astambul, guna mengambil air. Masukkan air itu ke tangki bensin. Perintah abah guru sekumpul lagi. Meski agak bingung, sang mantan pastor itu tetap menuruti saja perintah abah guru sekumpul. Masih kurang, tanya abah guru sekumpul. Sang mantan pastor itu hanya bisa mengangguk, mendengar perintah dari abah guru sekumpul itu. Tambahi lagi 2 ember. Tandas beliau. Setelah semua air dimasukkan, sang mantan pastor itu kemudian diperintahkan menstarter mobilnya. Sungguh ajaib. Mesin mobil bisa hidup dan penunjuk indikator bensin menunjukkan tanda full. Rombongan pun melanjutkan perjalanan berkat karomah abah guru sekumpul, yang mampu mengubah air menjadi bensin. Sebelumnya, abah guru sekumpul berpesan. Jika sudah sampai ke rumah, buang kembali air itu dari tangki bensin. Mengetahui kebakaran di tempat lain. Suatu saat di tengah pengajian, abah guru sekumpul tiba-tiba berdiri dan langsung berteriak. Api! Api! Lakas padamkan apinya. Ucap beliau dengan keadaan panik. Ternyata, saat itu tengah terjadi kebakaran besar di Kota Baru, Pulau Laut. Mengetahui keadaan orang lain. Ada seorang jemaah pengajian yang rutin datang ke majelis Guru Zaini di keraton. Jamaah tersebut bernama Guru Muhammad Tatakan. Suatu ketika, ia ingin berangkat, akan tetapi tidak punya uang untuk ongkos taksi ke Martapura. Karena masih punya ayam, walaupun itu satu-satunya, maka dijuallah ayam itu. Walhasil, akhirnya beliau pada saat Minggu siang itu sudah di Martapura, untuk sowan dengan abah Guru Zaini. Kebetulan siang itu Guru Zaini sedang menerima tamu. Sebelum Guru Muhammad bicara, Guru Zaini sudah menyerahkan sejumlah uang sambil berkata, "Ini gantinya ayam kamu, yang tadi kamu buat ongkos naik taksi." Sang tamu cuma bisa melongo, bingung, dan mengucap terima kasih. Mengetahui profesi orang lain. Ada rombongan dari Pulau Garamadura berkunjung ke rumah Guru Zaini di Sekumpul.
Ketika mereka datang dan duduk, sambil setengah guyon, Guru Zaini mampu menyebutkan profesi dan pekerjaan mereka satu persatu secara lengkap. Para tamu itu pun terkagum-kagum dengan mukasyafah yang dimiliki Guru Zaini. Menyembuhkan karena tertelan jarum. Ada salah satu karomah dari Abah Guru Sekumpul yang mampu menyembuhkan cucu seorang kiai. Kisahnya bermula ketika salah seorang cucu dari Kiai Muhammad bin Wang saat akan memasang kerudung. Tanpa sengaja, jarum yang sedang digigit, ternyata tertelan, dan masuk ke dalam perut. Pihak keluarga dengan segera membawanya ke rumah sakit. Dan kesimpulan dokter mengatakan, bahwa solusinya harus dilakukan operasi. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad bin Wang, saat hari itu juga berangkat ke Sekumpul, untuk minta air doa dari Guru Sekumpul. Setibanya di rumah sakit, air itu lalu diminumkan. Keajaiban pun terjadi setelahnya. Tiba-tiba perut anak itu terasa mual lalu muntah, dan keluarlah jarum pentol itu bersama muntahnya. Dengan begitu, operasi tidak jadi dilaksanakan. Keinginannya cepat dikabulkan. Suatu malam di Sekumpul, Abah Guru Zaini tiba-tiba bicara pada istri beliau. Abah Guru Zaini mengatakan bahwa ia kepengen memakan ikan baung. Sedangkan, ikan itu biasanya dijual di siang hari saja dan saat itu pun belum musimnya. Namun anehnya, tak lama sesudah itu, ada seorang tamu entah dari mana, yang datang untuk menyerahkan ikan baung yang masih segar. Bertemu Hasan Hussein. Berikut ini adalah kisah karomah Guru Ijai yang sempat bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di waktu kecil. Kisah karomah Abah Guru Sekumpul ini dinukil dari manakib risalah riwayat Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari dan disusun oleh Guru Haji Muhammad Hudori. Guru Hudori menceritakan bahwa Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai sewaktu kecil sempat bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Diketahui, Sayyidina Hasan dan Husain merupakan cucu Rasulullah. Di dalam mimpinya, Guru Ijai bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Husain yang membawakannya pakaian jubah. Kemudian, Sayyidina Hasan dan Husain juga memasangkan sehelai surban di leher Guru Ijai. Setelah itu, Sayyidina Hasan dan Husain memberikan nama Abah Guru Sekumpul menjadi Zainal Abidin. Setelah bangun dari tidurnya, Abah Guru Sekumpul menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya. Kemudian, ayahnya mengganti nama Guru Ijai yang dulunya Kusyairi, menjadi Muhammad Zaini. Ternyata, kisah karomah Guru Ijai yang bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Husain ini, merupakan sebuah asal-usul pergantian nama beliau yang sekarang. Menolong warga Palestina. Dengan banyaknya karomah kewaliannya tidak hanya dikenal di Indonesia saja. Kewalian Abah Guru Sekumpul juga dikenal di seluruh Jazirah Arab. Sebagai contoh, Abah Guru Sekumpul pernah meninggalkan kisah yang sangat menakjubkan di negara Palestina. Masyarakat Muslim di Palestina menjadi saksi atas sosok Abah Guru Sekumpul yang bisa hadir di Masjidil Aqsa, padahal beliau sudah wafat. Kisahnya bermula pada tahun 2015, antara bulan September sampai November. Saat itu terjadi konflik besar antara Israel dan Palestina. Ribuan warga Palestina berlindung di berbagai game pengungsian, salah satunya ada di Masjidil Aqsa. Setelah konflik selesai, terjadi pertemuan dan dialog antara Kiai Haji Saifuddin Zuri Banjar, atau yang akrab disapa Guru Banjar Indah. Saat itu beliau bertemu dengan imam muda Masjidil Aqsa. Guru Banjar dahulu adalah salah satu murid dari Abah Guru Sekumpul. Pertemuan itu terjadi pada bulan Januari tahun 2016. Saat saya sholat di Masjidil Aqsa, saya bertemu dengan imam muda di Masjidil Aqsa yang pandai berbahasa Indonesia. Ucap Guru Banjar. Karena penasaran dengan kemampuannya yang bisa bahasa Indonesia, Guru Banjar lalu bertanya, "Kenapa Anda bisa berbahasa Indonesia?" Tanya Guru Banjar. "Saya bisa berbahasa Indonesia karena saya pernah kuliah mengambil S3 di Yogyakarta."
Jawab Imam Masjidil Muda Aqsa. Perlu diketahui, imam ini adalah imam muda Masjidil Aqsa. Dan imam sebelumnya telah meninggal dunia, karena ditembak oleh pasukan Yahudi Israel. Karena bertemu guru Banjar, imam muda Masjidil Aqsa ini kemudian bertanya, "Adakah di daerah Anda ada yang bernama Syekh Zaini Abdul Ghani?" Tanya imam muda tersebut. "Beliau itu guru saya. Beliau sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Syekh Zaini wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 2005. Jawab guru Banjar. Mendengar jawaban itu, imam muda tersebut merasa bingung, dan makin penasaran dengan sosok yang mengaku bernama Syekh Zaini. Akhirnya imam muda Masjidil Aqsa itu mengisahkan tentang sosok Syekh Zaini yang bertemu warga Palestina. Bahwa 4 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan September 2015, masyarakat Palestina diserang oleh Israel. Masyarakat lari bersembunyi di bawah tanah yang berada di lingkungan Masjidil Aqsa. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena kondisi perang yang saling menembak antar kelompok. Saat itu tidak ada makanan. Dikarenakan masyarakat tidak mempunyai uang untuk membeli kebutuhan. Di saat yang genting itulah, tiba-tiba datang seorang syekh yang berwajah sangat teduh dengan penuh senyuman. Sosok itu mengaku bernama Syekh Zaini Abdul Ghani dari negara Indonesia. Tepatnya beliau mengaku dari daerah Kalimantan Selatan. Syekh itu kemudian memberikan uang yang banyak. Saya pun bingung, demikian juga semua warga Palestina yang mengungsi saat itu. Mungkinkah ada orang asing bisa datang ke Palestina, padahal kantor imigrasi sedang ditutup? Ucap imam muda tersebut dengan keheranan. Pada waktu itu, Syekh Zaini kemudian menggandeng tangan imam muda Masjidil Aqsa, dan memberikan uang yang sangat banyak. Jika dihitung dalam bentuk rupiah, uang itu berjumlah kurang lebih sebesar 250 juta. 3 hari kemudian Syekh Zaini datang lagi ke tempat persembunyian kami di bawah tanah. Imam muda Masjidil Aqsa kembali dibuat bingung. Ia sangat penasaran, karena posisi tempatnya tertutup, dan tak bisa diakses oleh orang luar. "Wahai Syekh, dari manakah Anda bisa masuk ke daerah ini?" Tanya imam muda Masjidil Aqsa. "Itu semua terserah kehendak Allah." Jawab Syekh Zaini. Lalu Syekh Zaini memberikan uang sebesar 500 juta. Uang itu kemudian digunakan untuk membelikan makanan 4.000 kaum muslimin yang masih mengungsi di Masjidil Aqsa. Beberapa hari kemudian, Syekh Zaini datang lagi dengan memberi uang sebesar 300 juta. Sehingga, total uang yang dikeluarkan Syekh Zaini berjumlah kurang lebih sebesar 1 miliar rupiah. Mengalami peristiwa janggal tersebut, imam muda Masjidil Aqsa itu tambah menjadi kebingungan, apakah orang ini manusia, malaikat, atau wali Allah. Dari kisah ini, guru Banjar menjelaskan kepada imam muda Masjidil Aqsa, bahwa sosok Syekh Zaini tersebut adalah Kiai Haji Muhammad Zaini, atau yang biasa disapa Abah Guru Sekumpul. Beliau adalah seorang guru besar, ulama besar, sekaligus seorang wali Allah yang masyhur dari Kalimantan Selatan. Guru Banjar juga menjelaskan, bahwa para nabi itu bisa wujud di mana-mana. Dikarenakan mereka mampu mengikuti ilmunya para nabi. Para waliullah juga bisa wujud apapun, dan bisa berada dimanapun. Kesaksian Guru Banjar ini menjadi refleksi bagi kita semua, bahwa para wali Allah itu mempunyai kasih sayang yang luar biasa, walaupun mereka sudah meninggal. Seringkali beliau-beliau mempunyai karomah yang dapat hadir di alam nyata, sebagaimana mereka mengikuti para panutannya, yakni Rasulullah SAW. Bioskop menjadi tutup. Dikisahkan, bahwa Abah Guru Sekumpul merupakan anak yang sangat taat sejak masih kecil. Ketika berumur belasan tahun, beliau diajak salah seorang temannya jalan-jalan ke sebuah pasar. Abah Guru Sekumpul pun mengiyakan karena jaraknya tidak terlalu jauh dari kediaman beliau. Tidak terasa mereka berjalan, tiba-tiba temannya berhenti tepat di depan sebuah bioskop. Temannya tersebut mengajak Abah Guru Sekumpul untuk masuk bioskop untuk menonton. Dengan berbagai alasan, Abah Guru Sekumpul mencoba menolak ajakan temannya dengan halus. Karena beliau menolak, akhirnya temannya tersebut memaksa dan menarik tangan Abah Guru Sekumpul. Alhasil beliau pun terpaksa masuki bioskop tersebut,
Lalu tiba-tiba hal aneh terjadi ketika beliau masuk. Seluruh aliran listrik yang ada di bioskop tersebut tiba-tiba padam tanpa diketahui apa penyebabnya. Hingga akhirnya pihak bioskop terpaksa menghentikan seluruh acara pada hari tersebut. Akhirnya Abah Guru Sekumpul bersama temannya pun pulang. Keesokan harinya terdapat kabar mengejutkan. Kabar tersebut adalah bioskop yang beliau sempat masuki tersebut dikabarkan ambruk dan rusak parah. Itulah salah satu kisah Abah Guru Sekumpul ketika masih muda. Ruhnya mengajar di pedalaman Papua. Selain pernah membantu masyarakat Palestina, karomah Abah Guru Sekumpul juga pernah dirasakan langsung oleh masyarakat pedalaman Papua. Peristiwa ini hampir mirip dengan karomah Abah Guru Sekumpul yang terjadi di Palestina. Yang mana, peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Abah Guru Sekumpul. Cerita ini berdasarkan kesaksian langsung dari warga pedalaman Papua. Mereka sangat takjub dengan acara haul Abah Guru Sekumpul. Padahal mereka belum lama masih mendapatkan asupan ilmu agama dari Abah Guru Sekumpul. Peristiwa ini terjadi pada haul Abah Guru Sekumpul ke-10, tepatnya di tahun 2015. Saat itu ada rombongan dari pedalaman Papua yang datang ke lokasi acara haul di Martapura. Mereka kebingungan, karena memang baru pertama kali datang keluar pulau, dan mereka sendiri juga tidak tahu pasti seperti apa acaranya nanti. Seperti apakah acara haul sekumpul itu? Tanya mereka dengan penasaran. Mendengar ada rombongan haul dari pedalaman Papua, panitia acara kemudian menarik mereka ke dalam makam Guru Sekumpul. Para rombongan yang berjumlah puluhan tersebut, kemudian penasaran dengan sosok yang mampu membuat jutaan manusia untuk hadir langsung ke Martapura. Mereka kemudian menanyakan, siapakah sosok yang diperingati, dan seperti apa wujudnya. Salah satu panitia kemudian menjelaskan, serta menunjukkan salah satu foto dari Abah Guru Sekumpul yang berada di salah satu warung. Para panitia kemudian menunjukkan sambil menceritakan sosok yang sangat mereka hormati itu. Setelah mengetahui semuanya, tiba-tiba rombongan tersebut langsung menangis, sambil memuji kebesaran Allah. Sosok di foto yang ditunjukkan oleh seorang panitia itu, ternyata dikenal mereka sebagai guru yang mengajar akhlak kebaikan di tanah kelahiran mereka, yakni di pedalaman Papua. Mereka lalu kembali ke makam Abah Guru Sekumpul, dan kemudian meminta maaf kepada sang waliullah tersebut. Abah Guru Sekumpul telah wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 2005. Akan tetapi menurut kisahnya rombongan dari Papua itu, beliau masih mengajarkan ketauhidan di pedalaman Papua. Tidak hanya itu, beliau juga memberi mereka ongkos pulang pergi, lengkap dengan ongkos konsumsi dan lain-lainnya. Berangkat ke Tanah Suci. Berikut ini kisah tentang karomah Abah Guru Sekumpul hadiri ibadah haji, walau dirinya berada di rumah. Riwayat ini dikisahkan oleh Guru Bakri, tentang beberapa karomah dari Abah Guru Sekumpul yang diketahuinya. Karena semasa Abah Guru Sekumpul masih ada, Guru Bakri banyak menyaksikan sendiri kelebihan Guru Sekumpul. Saat musim haji waktu itu, Guru Bakri sedang menunaikan ibadah haji. Dan kebetulan di kota Mekah sedang turun hujan. Waktu itu sedang ada Haji Akbar. Yang mana, Guru Bakri dan rombongannya kebetulan sedang mengikuti. Kisahnya, Guru Bakri saat itu bersama rombongan melihat Abah Guru Sekumpul sedang mengenakan ihram. Beliau terlihat saat sedang tawaf dan ketika sedang berada di Padang Arafah. Untuk meyakinkan dirinya, Guru Bakri menelpon temannya di Kalimantan, untuk menanyakan keberadaan Guru Sekumpul dan majelis beliau. Temannya berkata, bahwa Guru Sekumpul sedang ada di pesantren, dan majelis sekumpul juga akan berlangsung. Untuk lebih memastikan lagi, setelah pulang dari Tanah Suci, Guru Bakri langsung menuju kediaman Abah Guru Sekumpul. Di sana dia bertemu Ibu Rohmah, yang merupakan adik Guru Sekumpul. Guru Bakri kemudian bertanya, apakah Guru Sekumpul tahun ini berangkat haji?
Ibu Rohmah kemudian berkata, bahwa Abah Guru Sekumpul tidak haji tahun ini. Namun Ibu Rohmah pernah menjumpai Abah Guru Sekumpul sedang memakai baju ihram. Saat itu, Ibu Rohmah lewat depan kamar Guru Sekumpul, yang kebetulan pintu kamar beliau sedikit terbuka. Ibu Rohmah juga heran, dan bercerita kepada Guru Bakri, bahwa kain yang Guru Sekumpul pakai nampak basah, seperti habis kehujanan. Mendengar kesaksian Ibu Rohmah, Guru Bakri menjadi yakin, bahwa yang dilihatnya waktu tawaf dan di Padang Arafah adalah Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul memang seringkali terlihat hadir di beberapa tempat secara bersamaan. Itulah salah satu dari karomah kewalian yang dimiliki Abah Guru Sekumpul. Memanggil dari jarak yang jauh. Ada seseorang yang bernama Habib Soleh bin Syekh Abu Bakar. Ia berasal dari Pulau Jawa, dan baru tinggal di Kalimantan Selatan. Di sana, beliau kemudian mengajar di pesantren Al-Falah. Beliau mengajak istri yang baru dinikahinya. Begitu tinggal di rumah yang sangat sederhana, si istri tidak tahan, lantaran dulunya ia dari kalangan orang kaya. Karena tidak kerasan, kemudian ia pulang ke Jawa, meninggalkan Habib Soleh. Habib pun mengadu kepada Abah Guru Sekumpul. Si Habib kemudian disuruh masuk ke kamar Abah Guru Sekumpul. Kemudian dibukakanlah jendela, dan Habib Soleh disuruh teriak memanggil nama si istri. Habib pun bingung, namun ia tetap melaksanakan perintah dan berteriak sebanyak 3 kali. Seperti kebiasaan Abah Guru ketika menerima tamu, Habib Soleh pun disuruh menginap semalaman. Habib Soleh saat itu tidak bisa tidur. Maklum, beliau baru di Martapura, jadi belum terlalu yakin dengan Abah Guru Sekumpul. Di dalam hatinya seperti menyangkal, apakah aku konyol berteriak di jendela malam-malam. Sehabis subuh berjamaah dan membaca wirid, beliau baru bisa tidur. Sekitar jam 9 pagi, Habib Soleh diajak ziarah ke makam Habib Basiri oleh Abah Guru Sekumpul. Habib pun ikut, walau hati masih bimbang, namun tak berani protes. Tatkala sampai di landasan pesawat terbang, ada pesawat akan mendarat. Abah Guru Sekumpul kemudian berkata, "Bib, di pesawat itu ada istri kamu. Kalau tidak percaya, ayo kita masuk ke bandara." Mobil pun masuk ke bandara, dan si Habib pun disuruh turun. Dan Abah Guru saat itu tetap berada di dalam mobil. Ternyata benar. Istri Habib Soleh turun dari pesawat yang mendarat tadi. Ia langsung dibawa masuk ke dalam mobil Abah Guru. Setelah ditanya apa alasannya kembali ke Banjarmasin, istri Habib Soleh kemudian menjelaskan. "Tadi malam ketika saya tidur, tiba-tiba ada suara suami saya memanggilku 3 kali. Seketika itu, saya langsung bangun dan pesan tiket ke Banjarmasin." Sejak saat itu, Habib Soleh pun tidak lagi meragukan Guru Sekumpul. Dan sampai sekarang, Habib Soleh beserta istrinya tinggal di Martapura. Demikianlah pembahasan kami tentang sosok Abah Guru Sekumpul dan kedua putra beliau, serta hal-hal unik yang terjadi di acara haul Abah Guru Sekumpul. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari sosok Abah Guru Sekumpul. Semoga Allah kumpulkan kita dengan para walinya, di dunia hingga di akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para wali Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisah beliau. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.